Halo teman-teman, sedikit prolog ya. Kali ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim. Yang mana tafsir ini tuh seorang pengarangnya itu seorang perempuan yang bernama Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati atau biasa disebut dengan Bintu Syati. Nah, biasanya mufasir itu kan rata-rata pada laki-laki semua. Nah, kali ini saya akan membawa tema yang berbeda, yang mana mufasir kali ini yaitu merupakan seseorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nabiroh dengan NIM 53020240019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim, karya dari Bintu Syati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi singkat beliau, latar belakang kepenulisan, metode, secara sumber penafsiran, sampai ke kelebihan dan kekurangan. Nah, langsung saja, yang pertama saya akan membahaskan tentang biografi singkat dari Bintu Syati. Nah, Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati atau biasa disebut dengan Bintu Syati. Beliau merupakan seseorang yang ahli di dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Nah, beliau ini lahir di Dimyat, Mesir pada 6 November 1913. Nah, sejak kecil Bintu Syati ini telah dikenalkan dengan Al-Quran, teman-teman. Bahkan ketika beliau itu usia dini, beliau itu sudah menghafalkan Al-Quran. Beliau itu menghafalkan Al-Quran ketika kisaran umur 10 tahun. Nah, kemudian beliau itu melanjutkan perjalanan pendidikannya itu di Universitas Kairo di Mesir sana. Nah, sampai beliau itu mendapatkan gelar dokternya. Nah, kemudian Bintu Syati ini juga menjabat sebagai dosen di berbagai macam negara. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwasanya Bintu Syati ini dikenal sebagai seseorang yang ahli dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Nah, oleh sebab itu, hal ini juga menjadi salah satu pengaruh beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang penulisan tafsir. Nah, kenapa sih Bintu Syati ini menulis tafsir ini? Nah, karena Bintu Syati itu ingin memperkenalkan Al-Quran di khalayak umum, bahwasanya Al-Quran itu memiliki keindahan bahasa yang sangat luar biasa. Nah, di sini Bintu Syati itu juga sempat mengkritik sebagian tafsir, yang mana tafsir itu hanya berfokus pada bidang fikih, terus akidah atau kisah Israiliyat, sehingga aspek kebahasaannya itu kurang diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, Bintu Syati itu ingin menemukan makna ayat itu secara objektif. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan kata yang sama yang digunakan di dalam berbagai ayat. Nah, sekarang kita masuk ke sumber penafsiran beliau. Nah, di sini Bintu Syati itu menggunakan dua sumber metode, yaitu yang pertama ada bil ma'thur, yang kedua itu ada bil wahyi. Yang mana bil ma'thur di sini beliau itu mengambil dari Al-Qur'an, terus hadis dan tafsir klasik kuno lainnya. Nah, jika di bil wahyi di sini beliau itu mengambil melalui istihad kebahasaan, semantik, dan analisis historis. Nah, di sini ada beberapa mufasir yang dijadikan rujukan oleh Bintu Syati. Nah, di antaranya itu ada At-Tabari, terus As-Suyuti, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian metode yang Bintu Syati gunakan ini yaitu metode maudhu'i atau tematik. Jadi beliau itu mengumpulkan ayat-ayat sesuai tema yang ingin dikajinya. Setelah ayat-ayat itu terkumpulkan, baru ayat itu dianalisis secara keseluruhannya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelebihan dari tafsir Al-Bayani. Nah, tafsir Al-Bayani ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya analisis linguistiknya yang sangat kental, kemudian mampu mengungkapkan keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, terus memperluas pemahaman makna ayat Al-Quran, serta menjaga kemurnian bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu tersendiri. Nah, di sisi lain, tapi tafsir Al-Bayani ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, di antara kekurangannya ini yaitu
tafsir ini cenderung kurang memperhatikan konteks historisnya, kemudian cenderung lebih fokus ke dalam aspek kebahasaannya saja. Nah, terus di dalam tafsir ini juga ditemukan beberapa bagian yang dianggap cukup kontroversial. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.